Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pengembangan kurikulum matematika yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Nur Aiza. Yang kedua, I'anatul Muhtaromah. Yang ketiga, Ulfin Nadiroh Yustika. Dan yang keempat, Arif Wijayanto. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan komponen-komponen kurikulum. Organisasi manusia yang memiliki susunan anatomi tertentu. Unsur atau komponen dari anatomi kurikulum yang utama adalah tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi. Keempat komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian dan relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal, diantaranya kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, komponen tujuan. Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut. 1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah adalah peningkatan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dan setiap mata pelajaran yang dikembangkan di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Misal, tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA, memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.
Yang kedua, menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Yang ketiga, membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Yang keempat, membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk baik dalam skala nasional maupun internasional. Yang kelima, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para tokoh, yaitu mendefinisikan tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetensi. Henry Ellington tahun 1984 mendefinisikan tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Ada dua macam tujuan instruksional, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pengajaran yang perubahan perilaku siswa yang belajar masih merupakan perubahan internal yang belum dapat dilihat dan diukur. Contoh, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami penjumlahan dengan benar. Kata kerja memahami penjumlahan merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman penjumlahan dapat ditafsirkan berbeda-beda. Yang kedua, tujuan instruksional khusus TIK atau disingkat TIK adalah tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Contoh TIK yang dirumuskan sebagai berikut. Siswa akan menunjukkan sikap positif terhadap kebudayaan nasional. Dapat lebih dikhususkan dengan mengatakan siswa akan membuktikan penghargaannya terhadap seni tari nasional dengan ikut membawakan suatu tarian dalam perpisahan kelas. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak I'anatul Muhtaromah. Perkenalkan, nama saya I'anatul Muhtaromah, NIM 20510107008. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum isi atau materi. Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, serta keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna untuk mencapai komponen tujuan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah yang berdasarkan prosedur keilmuan. Jadi, logika ini lebih mengedepankan kepada penguatan rasionalitas. Kemudian yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai moral, guna untuk menumbuhkan kesantunan dalam berperilaku dan berinteraksi. Kemudian yang terakhir yaitu estetika, yaitu pengetahuan tentang indah jelek
yang ada nilai seninya. Jadi estetika ini lebih kepada keindahan, mengekspresikan keindahan. Dalam menentukan materi pembelajaran, tentu tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan. Nah, dalam hal ini materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama yaitu teori, yaitu seperangkat konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan mengekspresikan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua, konsep, yaitu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dari kehususan-kehususan yang merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga, generalisasi, yaitu kesimpulan umum yang berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, pembuktian dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu prinsip, yaitu ide utama atau pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Lalu yang selanjutnya itu prosedur, yaitu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, yang terdiri dari terminologi, orang, dan tempat, serta kejadian. Yang selanjutnya yaitu istilah, yaitu kata-kata pembendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Yang selanjutnya contoh atau ilustrasi, yaitu hal atau tindakan yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang selanjutnya definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal atau kata dalam garis besarnya. Yang terakhir yaitu preposisi, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu 3. Komponen kurikulum strategi pembelajaran. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan serta pengaturan kegiatan sekolah. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar, yaitu yang pertama, exposition learning and discovery learning. Nah, pada exposition, keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk jadi, baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan dalam discovery learning, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, melainkan siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menghimpun informasi, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Yang selanjutnya itu rote learning and meaningful learning. Nah, dalam rote learning, bahan ajar disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan maknanya.
Jadi siswa itu menguasai bahan ajar dengan cara menghafal. Sedangkan dalam meaningful learning, penyampaian bahan mengutamakan makna. Lalu kemudian group learning and individual learning. Nah, jadi group learning ini lebih kepada kegiatan belajar secara kelompok, sedangkan individual learning aktivitas belajar secara individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfina Dira Yustika, NIM 20210100728. Di sini saya akan menjelaskan komponen kurikulum media pembelajaran dan komponen kurikulum evaluasi. Komponen kurikulum media pembelajaran adalah sumber belajar yang secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Menurut Rountree, mengelompokkan media mengajar menjadi 5 macam, yaitu yang pertama adalah interaksi insani. Media ini merupakan komunikasi langsung antar guru dan siswanya. Kehadiran guru dapat mempengaruhi perilaku siswa-siswanya. Interaksi insani dapat berlangsung melalui komunikasi yang memegang peranan penting, terutama dalam perkembangan segi kognitif siswa. Dan dari segi afektif, komunikasi nonverbal seperti perilaku, penampilan fisik, gerak, dan sikap memegang peranan penting sebagai contoh nyata. Yang kedua yaitu realita. Realita merupakan bentuk perangsang nyata seperti orang, benda, dan peristiwa yang diamati siswa dan berfungsi sebagai objek pengamatan studi siswa. Yang ketiga yaitu pictorial. Media ini menyajikan berbagai bentuk variasi gambar dan diagram nyata ataupun simbol, bergerak atau tidak, dibuat atas kertas, film, kaset, dan media lainnya. Media pictorial memiliki keuntungan karena semua bentuk ukuran, kecepatan benda, makhluk, dan peristiwa dapat disajikan dalam media ini. Yang keempat yaitu simbol tertulis, merupakan media penyajian informasi paling umum, tepat tetapi efektif. Ada beberapa macam bentuk media simbol seperti buku, teks, buku paket, modul, dan majalah. Media ini biasanya dilengkapi dengan media pictorial. Yang kelima yaitu rekaman suara. Berbagai bentuk informasi dapat disajikan kepada anak dalam bentuk rekaman suara sehingga mempermudah guru dalam menyampaikan materi belajar. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum sebagai keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan atau feasibility program. Menurut Nana Sayokodi Sukmadinata pada tahun 1997, mengemukakan 3 pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu pendekatan penelitian atau analisis komparatif, pendekatan objektif, dan pendekatan campuran multivariasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian, meliputi penilaian awal pembelajaran atau input program. Yang kedua, penilaian proses pembelajaran atau program. Yang ketiga yaitu penilaian akhir pembelajaran, output program. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Juga untuk memberi masukan bagi penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan kurikulum, khususnya pendidikan pada umumnya, bagi para pengembang kurikulum dan para pemegang kebijakan pendidikan maupun pelaksana kurikulum.
Adapun hal-hal apa saja yang harus dievaluasi meliputi program pendidikan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ajay. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Wijayanto, NIM 20211010705. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses siklus yang tidak pernah ada titik awal dan akhirnya, sebab pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses yang bertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum yang di dalamnya meliputi tujuan, metode, material, penilaian, dan balikan atau feedback. Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengetahui desain apa saja yang ada dalam kurikulum. A. Subjek centered kurikulum berpusat pada bahan ajar. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum atau proses belajar mengajarnya. Dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuen bahan berdasarkan urutan tingkat kerusakan. Kelebihan subjek centered kurikulum atau berpusat pada bahan ajar: mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. 2. Para pengajarnya tidak perlu mempersiapkan persiapan khusus, asal menguasai ilmu atau bahan yang diajarkan, sering dipandang sudah dapat menyampaikannya. Kekurangan subjek centered kurikulum berpusat pada bahan ajar diantaranya: subjek constraint kurikulum atau berpusat pada bahan ajar diantaranya karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah, hal itu bertentangan dengan kenyataan, sebab dalam kenyataan pengetahuan merupakan suatu kesatuan. 2. Karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik sangat pasif. 3. Pengajar lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Dengan demikian, pengajar lebih bersifat variabelatis dan kurang praktis. Bentuk perbaikan kurikulum subjek centered berpusat pada 1. The subject design, materi pelajaran yang disajikan secara terpisah, pengetahuan siswa yang tidak terintegrasi tapi terpisah-pisah, kurang memperhatikan minat siswa, dan penguasaan materi secara hafalan. B. Learner centered design atau berpusat pada peranan siswa. Penyusunan pengembangan kurikulum berdasarkan peserta didik dan bukan berdasarkan isi kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama guru dan siswa. Dalam penyelesaian tugas, guru dan siswa minat, kebutuhan, dan tujuan. Kelebihan learner centered design atau berpusat pada peranan siswa: 1. Motivasi intrinsik pada siswa. 2. Pembelajaran memperhatikan perbedaan individu. 3. Kegiatan memecahkan masalah memberikan kemampuan dalam menghadapi kehidupan di luar sekolah. Dan kekurangan learner centered design adalah: 1. Kenyataan siswa yang belum tahu persis kebutuhan dan minatnya. 2. Kurikulum tidak mempunyai pola dalam penyusunan strukturnya. 3. Sangat lemah dalam kontinuitas dan sekuen bahan. Dan 4. Menurut guru yang ahli dalam banyak hal. C. Problem centered design berpusat pada masalah yang dapat dihadapi masyarakat. Problem design centered berawal dari pada filsafat yang mengutamakan peranan utama manusia yang menekankan pada kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat, menekankan pada isi kurikulum mereka yang disusun sebelumnya. Model kurikulum ini berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial.
variasi model kurikulum ini yaitu satu, the arrest of living design, penekanan pada prosedur belajar melalui pemecahan masalah dan memiliki tujuan yang bersifat proses dan isi diintegrasi, menggunakan pengalaman dan situasi nyata dari siswa sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang kehidupan. Kelebihan integrasi dari beberapa subjek berdasarkan problem sosial. 2. Prosedur belajar pemecahan masalah. Kelemahan, penentuan lingkup sekuen dari bidang kehidupan yang esensial sulit dilakukan. 2. Kurang atau lemahnya komunitas integrasi organisasi di isi kurikulum. 2. Dekor desain. Dalam integrasi bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran atau bahan ajar tertentu. Mereka memilih suatu mata pelajaran sebagai inti atau core, dan pembelajaran dikembangkan di sekitar inti core tersebut. Beberapa bentuk variasi dekor desain kurikulum yaitu 1. Descartes subject core, salah satu usaha untuk mengatasi keterpisahan antar mata pelajaran. 2. Decorrelated core berpangkal dengan disparate subject core. Pengintegrasinya bukan hanya 2 atau 3 pelajaran dengan jalan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran